Baik karena tayo hai ta mahafai dan baik deh tayo hana hafalan Al-Quran, tayak pupahim orang mahafai Al-Quran. Sungguh besar dosa kita jamaah ini, muliakan Allah kalau seperti itu sikap kita. Ada salah satu tokoh liberal Indonesia yang menyatakan zaman sekarang nggak penting, nggak perlu lagi hafal Al-Quran karena sudah zaman digital. Kibai gahaba negala kahaba bangai tertuh perten haba bangai. Alasannya ini zaman digital. Manta solat tahajud pun dah buka HP, dah buka HP Al-Baqarah, nyampi bisa talah-talah, dah buka HP dah galat talah-talah. Padahal kalau kita ikut hadis Nabi tentang nestafa akhir zaman, di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah tidak ada lagi orang yang menghafal Al-Quran. Dalam Sahih Muslim Nabi sebutkan hari kiamat terjadi tatkala Al-Quran Allah angkat dari mushaf. Mushaf ini tiba-tiba kosong, nggak ada lagi tulisan Al-Quran. Wa min suduri rijal, dan tiba-tiba para penghafal Al-Quran dada mereka kosong, tidak ada lagi Al-Quran. Dan kesaat itu kalimat Allah tidak ada lagi yang menyebutkannya. Maka atas mereka terjadi hari kiamat wahum syirarul khalqi indallah, dan mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat bahwa Al-Quran itu dihafal dengan dada jamaah. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh para ulama terdahulu, man khalafas sunnah tanaqadh. Barang siapa yang beragama tidak mengikuti jalannya para sahabat, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang telah dibawa oleh para ulama setelahnya seperti 4 imam mazhab, pasti banyak kontradiksi pada ucapan dan perbuatannya. Nah, ini hal yang sangat penting untuk saya sampaikan agar kita tetap cinta menghafal Al-Quranul Karim, dan agar kita tetap menanamkan kecintaan untuk menghafal Al-Quranul Karim kepada anak keturunan kita. Dapatkan sebuah keutamaan yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis yang sahih, man qara'al Qur'ana yuksa yaumal qiyamah tajan dhaw'uhu ahsan min dhaw'i syams wa yuksa walidahu tajan dhaw'uhu ahsan min dhaw'i syams fayaqulani bima kusina hadha fayuqalu bi akhdhi waladikumal Qur'an. Pada hari kiamat orang yang menghafal Al-Quran diberikan mahkota yang cahayanya lebih hebat daripada cahaya matahari, dan kedua orang tuanya juga diberikan mahkota yang cahayanya lebih hebat dari cahaya matahari. Mereka pun berkata, ya Allah, kenapa kami bisa memiliki mahkota ini? Dikatakan kepadanya, karena anak kalian penghafal Al-Quran. Dan buktinya lagi di dunia, Nabi ketika menurunkan mayat para sahabat yang mati syahid di medan Uhud, Nabi tanya dulu, dari mayat ini siapa yang paling banyak hafalannya? Begitu diberitahukan, maka dia duluan yang diturunkan mayatnya ke dalam liang lahat. Tajak tahu tidak paham orang menghafal Al-Quran, la haula wala quwata illa billah. Kita mesti bertobat kepada Allah dan banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah dari ucapan-ucapan yang seperti ini andai kata keluar dari mulut kita. Nah.